Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Ya, sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang wasailut tuharah dan maqasiduha, dan kita pun sudah menjelaskan tentang wudu dan fardul wudu atau furudul wudu. Ya, maka pertemuan kita kali ini menjelaskan tentang bagian daripada ini juga, yaitu mashu al-khuffain, yaitu mashul khuffain itu mengusap daripada dua khuf. Khuf ini adalah sepatu kulit, ya. Khuf ini adalah sepatu kulit. Jadi fungsi daripada khuf ini, ya, dulu, ya, orang-orang dulu karena lagi musafir atau lagi mukim, atau tidak lagi dalam keadaan musafir tapi cuaca yang begitu dingin dan cuaca yang sangat dingin sekali, maka ada keringanan syariat, ya, boleh, ya, mengusap daripada bagian atas daripada khuf, ya, biar enggak menyentuh enggak menyentuh daripada kakinya, enggak menyentuh daripada air, tapi bagian atasnya yang diusap. Nah, itu bagian daripada satu keringanan untuk umat Islam. Jadi dia adalah sepatu khuf. Nanti ada syaratnya supaya dikategorikan sebagai dua khuf. Nah, kita lihat mashu al-khuffaini yajuzu mashu syai'in min zahirin a'lal khuffain. Ya, diperbolehkan, ya, mengusap, ya, sebagian atau sesuatu daripada zahir bagian atas dua khuf. Ya, zahir bagian atas dua khuf itu diperbolehkan diusap. Coba, ya, inilah ibadah itu, inilah penghambaan diri kepada Allah Ta'ala itu. Kira-kira kalau orang pakai sepatu, ya, kira-kira kalau orang pakai sepatu, mana yang lebih kotor, bagian atas atau bagian bawah? Bagian bawah. Tapi yang diusap bagian mana? Bagian atas. Makanya di sini ada muncul perkataan Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali pernah berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Seandainya agama ini hanyalah dengan pendapat atau dengan pikiran atau dengan akal. Nah, seandainya agama ini, ya, hanya dengan akal, ya, hanya dengan pikiran, maka lakana asfalu al-khuffi, ya, lakana ghaslu asfalil khuffi aula min a'laha. Maka membasuh bagian bawah daripada khuf itu lebih utama daripada membasuh bagian atasnya. Kenapa? Karena mestinya otak kita dan akal kita pasti mengatakan yang kotor itulah yang mesti diusap. Kan begitu? Yang kotor itu yang mesti diusap. Tapi nyatanya ini bagian kotor dibiarkan kotor, yang bagian atas malah diusap. Gitu. Jadi tidak nyambung ini ritual yang kita jalankan dengan hikmah yang kita ketahui, nggak nyambung. Tetapi itulah ibadah, ya, itulah ibadah. Jadi kalau dipikirkan dan direnungkan, tidak ada satu ibadah pun yang bertentangan dengan akal sebetulnya. Ya, kalau seandainya Allah bukakan kepada kita hikmah dari segala ibadah itu, tidak ada satu ibadah pun yang bertentangan dengan akal sehat kita. Coba kalau ini kita pikir-pikir lagi. Khuf misalnya, ya. Ya, khuf misalnya. Kalau seandainya yang diusap itu bagian bawah. Yang diusap itu apa? Bagian bawah. Tentu kan bagian bawah area yang kotor. Apa fungsinya kalau itu diusap? Apa fungsinya? Toh juga akan kotor lagi. Ya. Kau juga akan kotor lagi, diusap, toh juga akan kotor lagi. Setelah itu dia akan mengusap, bukan membasuh. Ya, dia mengusap bukan membasuh. Nanti akan menjadikan tangan kotor atau bagian menyentuh kotor. Padahal ini kita lagi pengen sholat. Gitu. Jadi hikmahnya itu ada. Ya, hikmahnya itu ada. Makanya kita jelaskan bahwa Allah Ta'ala itu dalam menetapkan sesuatu itu, ya, kita nggak mesti tahu itu gharadnya. Kita nggak mesti tahu itu hikmahnya. Tapi itu pasti memiliki hikmah.
Ya gitu. Jadi kan orang yang nggak paham syariat itu, orang yang nggak paham syariat itu, dan dia nggak tahu bahwa syariat, dalam syariat ini ada yang ta'abbudi. Kan kita sudah pernah jelas ya, bahwa dalam syariat ini ada yang bersifat ta'abbudi, yaitu murni penghambaan diri kepada Allah, yang kita nggak tahu itu hikmahnya apa. Ada yang bersifat apa namanya, ada hikmahnya. Ada ibadah itu yang memiliki, yang nyata dan dapat kita pahami hikmahnya begitu. Jadi orang-orang yang kadang tidak paham akan hal ini, mereka mencemooh Islam, ya. Mereka menghinakan Islam, mereka menghinakan daripada syariat Islam. Misalnya gini, apaan itu? Orang Islam kok makan, setelah makan dijilat-jilat tangannya, jijik gitu. Ya. Dia jilat daripada tangannya yang makan itu, dijilat, dibersihkan. Lalu kemudian orang lain melihatnya itu apa? Jijik. Ya, padahal itu adalah sunnah Rasulullah. Ya, nah, padahal itu adalah sunnah Rasul. Orang melihat siwak itu, sebagian melihatnya itu adalah jijik terhadap siwak itu. Padahal itu adalah sunnah Rasulullah. Ya, padahal sunnah Rasulullah. Ya, jadi orang kadang nggak paham itu hikmahnya. Kalau nggak paham hikmahnya, langsung mencemooh daripada syariatnya, gitu. Jadi kita nggak demikian. Makanya kita mengatakan perkataan Sayyidina Ali itu, laukanad dinu birra'yi, apa katanya? Seandainya agama ini hanya dengan akal, niscaya membasuh khuf bagian atas lebih utama, atau bagian bawah lebih utama daripada bagian atas. Oke ya. Nah, yajuzu mashu syai'in min zahirin a'lal khuffaini badalan an ghuslir rijlaini, ganti daripada membasuh dua kaki. Ya, daripada membasuh dua kaki. Nah, jadi dibasuh daripada zahir atasnya, ganti daripada dua kaki. Fil wudu, dalam berwudu. Jadi dia anggota yang lain berwudu seperti biasa, tapi di bagian khuf ini dia hanya mengusap daripada bagian atas khuf. Yauman wa lailatan lil muqimi wa salasata ayyamin bilayaliha lil musafir. Nah, bagi orang yang mukim, artinya tidak sedang berperjalanan, boleh mengusap khufnya dalam satu hari satu malam. Tapi wa salasata ayyamin bilayaliha lil musafir. Tapi bagi orang yang musafir, dia boleh selama 3 hari. Ya, boleh selama 3 hari. Nah, kapan hitungannya dimulai? Di sini nih. Kapan hitungannya dimulai? Wa tabtadi'ul muddatu min intiha'il hadasi ba'dal lubsi. Wa tabtadi'ul muddatu min intiha'il hadasi ba'dal lubsi. Hitungannya dimulai setelah, ya, hitungannya dimulai setelah selesainya hadas setelah pemakaian. Ya, usainya hadas setelah pemakaian. Ini sebetulnya penghitungannya ini, ya, penghitungan mulainya ini ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat. Nah, ya, ulama berbeda pendapat. Kita lihat di sini, kalau kemudian ada perbedaan pendapat antara Imam Romli dengan Ibnu Hajar. Ya. Ibnu Hajar katanya mulai hitungan 3 hari itu, atau mulai hitungan dari 1 hari itu adalah minintihaihi. Artinya, ya, orang berhadas itu habis selesai hadasnya, maka dimulailah kemudian hitungan khufnya, ya, pemakaian khufnya. Selesai hadas, ya, maka kemudian dimulai perhitungan hari daripada khufnya. Tapi sedangkan Imam Romli, ya, Imam Romli itu dia itu membedakan antara ada hadasnya itu ada kesengajaan atau tidak dengan kesengajaan. Misalnya kalau hadasnya dengan bukan karena kesengajaan, tiba-tiba kentut, ya, atau tiba-tiba baul, ya, itu kan nggak ada unsur kesengajaan dari dia, karena memang itu panggilan gitu, ya, ya, tiba-tiba itu ada panggilan.
Maka kalau kemudian hadasnya bukan karena kesengajaan, katanya gitu ya, bukan karena kesengajaan, maka dia nggak ada muddah. Ya, kata siapa? Romli ya. Dia nggak ada muddah. Tapi kalau hadasnya ada unsur kesengajaan, seperti tidur, dia kan sengaja untuk tidur, maka dalam hal ini baru terhitung mulai muddahnya pasca selesai daripada hadas tersebut. Ya. Wa Malik la yuhaddad, afwan, pendapat Imam Malik yang tidak memberikan batas. Pendapat Imam Malik yang tidak memberikan batas. Apa yang saya ulangi ya? Tentang ini saya bacalah. Di sini wa tabtadi'ul muddatu minal hadasil waqi' ba'da lubsi. Ini saya ulangi, mohon catatannya diperbaiki lagi. Dimulai hitungannya, hitungan apa ini? Ya, perhitungan pemakaian khuf itu dimulai minal hadasil waqi' ba'da lubsi, setelah terjadinya hadas setelah pemakaian. Terjadi hadas setelah pemakaian. Walaysa min hinil lubsi, bukan dimulai dari sejak dipakai. Jadi penghitungan hari daripada membasuh khuf ini bukan sejak dipakai, tapi apa? Sejak terjadi hadas setelah dipakai. Nah, namun di sini muncul pertanyaan, wahal bidayatul muddati min bidayatil hadasi au min tihai? Apakah permulaan muddahnya masanya itu mulai sejak awal hadas atau sejak berakhir hadas? Paham ya? Pertanyaannya, ya, apakah mulai sejak awal berhadas atau sejak akhir hadas? Hunaka khilafun bainar Ramli wa Ibnu Hajar. Ada perbedaan antara Imam Ramli dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan min intihaihi, dari sejak berakhirnya hadas. Ya, sejak berakhirnya hadas. Siapa itu? Imam Ibnu Hajar. Amma Ar-Ramli, tapi adapun Ramli, dia membedakan, ya, hadasnya itu atas pilihannya atau bukan karena pilihannya. Ya, apa pilihannya? Apabila merupakan pilihannya, dimulai dari sejak berhadas. Dimulai sejak berhadas. Tapi apabila bukan pilihannya, maka dimulai daripada akhir daripada hadasnya. Ya, sudah berakhir hadasnya dimulai daripada itu. Paham nggak sih? Saya ulangi lagi ya. Baik. Jadi kan Hajar dan Imam Romli sama-sama sepakat satu hal. Ibnu Hajar dengan Imam Romli sama-sama sepakat dalam satu hal. Apa itu? Bahwa pemulaian hitungan khuf ini dimulai sejak apa? Dimulai sejak terjadinya hadas setelah dipakai. Oke? Terjadinya hadas setelah dipakai, bukan sejak dimulai dipakai. Itu sepakat Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Tapi yang terjadi perbedaan pandangan adalah apakah kemudian dimulai ini adalah sejak mulai hadas perhitungannya atau pasca berakhirnya hadas. Paham gak sih? Berarti kalau sudah berakhir hadas maksudnya apa? Dia sudah berwuduk lagi kan? Ya, dia sudah bertohara lagi kan? Nah, di sini apakah dimulai sejak awal hadasnya hitungannya atau dimulai pasca dia sudah bertohara lagi atau berakhirnya hadas tersebut? Maka di sini Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli berbeda pandangan. Imam Ibnu Hajar mengatakan dimulai daripada apa? Dimulai daripada akhir daripada
hadasnya. Sedangkan Imam Romli mengatakan jika ya hadasnya bukan karena apa? Jika hadasnya mana? Ya. Jika hadasnya karena ikhtiarnya, maka dimulai daripada awal hadasnya. Tapi jika kemudian bukan karena ikhtiar dan pilihannya, maka dimulai daripada akhirnya. Ya, paham gak sih? Oke. Nah itu huf. Mas, boleh nggak kita masih menggunakan huf sekarang? Boleh dong. Anda yang mau punya huf boleh. Pakai sepatu apa kulit ya. Pakai sepatu kulit boleh kamu punya huf. Gunakan sekarang. Itu nggak mesti dingin. Anda gunakan sekarang. Mau sholat pakai sepatu huf ke musola, pakai boleh aja. Tapi jangan kotori masjid, itu aja. Baik. Gitu ya. Nah, di sini ada yang perlu kita garis bawahi. Yauman wa lailatan lil mukim wa salasata ayyamin bilayaliha lil musafir. Ya, ini kan biasanya kalau keringanan syariat itu nggak dibolehkan kepada orang yang bermaksiat. Ya. Tapi kalau huf ini beda. Ya, dia dibolehkan meskipun seorang itu lagi bermaksiat, misalnya seorang istri lagi nusyuz sama suaminya, ya, maka dia tetap boleh menggunakan huf. Ya, dia tetap diperbolehkan menggunakan huf. Nah, dalam pembasuhan huf, mengusap huf ini pun, jadi Anda nggak boleh sebelah kaki mengusap huf, sebelah kakinya lagi membasuh kaki. Nah, nggak boleh. Jadi kalau mengusap huf, dua-duanya mesti huf. Ya, kalau membasuh kaki, dua-duanya mesti membasuh kaki. Ya, jadi itulah coba konsep keadilan itu juga diterapkan ya dalam Islam. Diterapkan konsep keadilan terhadap diri sendiri pun diterapkan. Bahkan ya, dalam bersandal pun, kalian sudah belajar dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Dalam memakai sandal pun boleh nggak orang sebelah kaki nggak pakai sandal, sebelah kakinya pakai sandal? Boleh nggak? Nggak boleh. Nah itu, jadi bilangin tuh sama mereka-mereka bahwa yang mengatakan Islam itu tidak punya keadilan terhadap perempuan. Bilangin tuh, kaki Anda pun Islam perhitungkan caranya bagaimana kamu berbuat adil terhadap kaki Anda. Ya gitu. Itulah indahnya syariat Islam itu. Oke gitu ya. Nah tadi begitu. Perbedaan pandangan siapa? Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Tapi pendapat Imam Malik gimana tadi? Imam Malik tidak memberikan batas apapun dalam masa pemakaian khuf. Ya. Imam Malik tidak memberikan batas apapun dalam pemakaian khuf. Bisa dipahami ya? Nah, di sini kita belajar syarat-syarat daripada khuf itu, ya, syaratnya. Lakin yushtaratu, akan tetapi disyaratkan li jawazi al-mashi syurutun sab'ah. Akan tetapi disyaratkan bahwa dalam kebolehan memusap daripada khuf ini adalah dengan syarat yang ada berapa? Ada daripada 7 syarat. Ya. Ada 7 syarat. Jadi, apa Ustaz dalil daripada khuf ini? Ada. Rasulullah itu pernah menggunakan atau melakukan daripada khufnya. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masaha 'alal khuffain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pernah mengusap daripada 2 khufnya. Nah, dalam penggunaan syarat. Ayul basal khuffani ala taharati. Dalam pakaian ini harus dalam suci yang sempurna. Bukan dia sedang hadas kecil, bukan juga sedang hadas besar. Ya, bukan lagi sedang hadas kecil, bukan lagi sedang hadas besar. Ya, jadi pemakaian khuf ini dia sudah bertoharah. Ya, dia sudah dalam keadaan toharah. Kemudian
wa ayyakuna qawiyaini, dan dua khufnya itu harus mesti kuat, ya. Ayyakuna qawiyaini, ya, pemakaian dua khuf itu harus kuat. Enggak boleh kalau dia tipis, yang mudah robek, ya, yang mudah kayak, enggak boleh. Ya, kemudian air bisa menembus, itu enggak boleh. Dia harus kuat. Kemudian wa ayyakuna mani'aini linufuzil ma'i min ghairil harzi. Dan dapat mencegah, ya, kemasukan air, ya, min ghairil harzi, selain daripada sela-sela jahitannya. Dulu kan model khuf dulu masih ada sela-sela penjahitan yang mungkin bisa saja kemasukan air di situ. Bisa kemasukan air. Tapi kalau model khuf sekarang kan bisa dicegah. Nah, bisa dicegah. Ya. Jadi harus dapat mencegah kemasukan air. Ya, dapat mencegah daripada kemasukan air. Kemudian wa ayyakuna satiraini limahallil fardi, harus dapat menutup daripada bagian-bagian fardu. Apa itu bagian fardu? Mulai daripada kaki sampai mata kaki, ya, sampai mata kaki ke atas sedikit. Jadi ada khuf yang pendek, ada khuf yang panjang. Khuf yang pendek itu dia sampai di atas mata kaki sedikit, khuf yang panjang itu sampai kemudian pada betis. Nah, jadi apapun itu model khufnya, baik dari yang pendek ataupun yang panjang, maka harus dapat menutupi bagian yang fardu. Ya, baik dari sisi samping atau dari bawah, bukan dari atas. Kalau dari atas itu nggak ada kewajiban untuk tertutup kalau khuf. Ya, dari atas nggak ada kewajiban tertutup kalau khuf. Tapi kalau harus dari samping dan bawah, dia harus mesti tertutup. Berbeda dengan aurat. Aurat itu bagaimana? Aurat itu harus tertutup dari atas. Nah, kalaupun dari bawah, dia nggak wajib untuk tertutup. Anda pakai sarung nih, mohon maaf, Anda pakai sarung. Terus Anda pakai celana. Ya, Anda kan tertutup ini bagian luar, bagian atas semua tertutup. Tapi seandainya kucing, meong, lihat kamu dari bawah, dia kelihatan aurat kamu. Tapi makanya dalam hal aurat nggak diperhitungkan dari bawah. Yang diperhitungkan apa? Dari atas. Sedangkan dalam khuf ini yang diperhitungkan dari bawah dan samping. Kalau dari atas tidak diperhitungkan. Ya gitu ya. Oke. Wa yakuna satiraini li mahallil fardi minal jawanibi wal asfal. Ya, menutup daripada bagian fardu dari sisi, baik dari sisinya ataupun dari bawah. Wa alla yahsula lilabisihima, dicatat akhir, catat. Wa alla yahsula lilabisihima, dan tidak terjadi bagi pemakainya hadasun akbar. Enggak terjadi hadas akbar, yaitu hadas besar. Wa alla yazhara syai'un min mahallil fardi, dan jangan ada yang terbuka sedikit pun daripada tempat fardunya. Jadi jangan ada yang bolong, kelihatan dikit tumitnya, jangan. Itu enggak boleh. Harus tertutup. Wa alla yazhara syai'un min mahallil fardi, yaitu tidak nampak atau tidak terbuka sedikit pun daripada bagian fardunya. Wa alla tanhallal ara, dan juga tidak terlepas daripada ikatan talinya. Nah, tidak terlepas daripada ikatan talinya. Nah ini, jadi pemakaian khuf itu harus memenuhi syarat yang 7 ini. Ya, harus memenuhi syarat yang 7. Oke, kira-kira ada yang bisa ditanyakan soal daripada khuf ini? Dia nggak banyak soalnya, pembahasan khuf ini nggak banyak. Khuf ini apa saja dikiaskan ke semua alas kaki, kalau asalkan memenuhi syarat ini semuanya boleh. Asalkan memenuhi syarat ini. Ya.
Tapi kalau bukan dari kulit itu nggak bisa, dia harus tembus, dia itu mesti harus dari kulit. Kalau kayak tetap anti Plastik, dia nggak kuat kalau plastik. Wah, apa itu? Anti air. Kamu jangan bayangkan bahwa hoof ini adalah sepatu. Dia kayak sepatu tapi bukan sepatu. Dia itu kayak kaos kaki tapi bukan juga kaos kaki. Tapi coba buka internet masing-masing. Hoof tulisnya berbahasa Arab, hoof jenis hoof. Buka itu. Dia itu sebetulnya apa namanya? Model sepatu kulit tapi menempel pada kulit, ya. Menempel pada kulit, menyatu gitu. Lihat, kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Yang penting ini syaratnya terpenuhi. Kelihatan nggak? Ah gitu. Itulah model hoof itu. Tapi nanti saya coba cari ya apa yang kamu tanyakan itu, saya coba bahas-bahas dulu ya. Saya cari dulu ya. Sebetulnya syaratnya ini, apabila sudah memenuhi syarat maka boleh. Tapi kalau yang berat seperti plastik dan sebagainya, karah dan sebagainya, itu bisa khawatir melukai daripada kulit dan ini. Karena dia kan berperjalanan. Udah kelihatan ya? Itu model hooknya ya. Ada lagi nggak yang mau diskusikan? Biar kita masuk ke penjelasan syurutul wudu. masih belum terbayang kondisi seorang kayak dari awal dia jadi kalau tidak sadar boleh. Boleh, 1 hari. Ya, bayangannya gimana gitu, dia biasa aja, terus ketika dia sholat dia boleh nggak buka sepatu habis itu. Terus kalau yang tadi 3 hari di hari. Oh, kamu belum paham? Baik, saya ulangi. Oh, biar saya mulai ini. Hamzah sini. Puan perhatikan Hamzah. Sekarang pusat perhatian kamu sama Hamzah dulu. Hamzah, anggap Hamzah sedang memakai hoof. Oke? Dia sudah memakai hoof. Tentu dalam pemakaian hoof ini dia sudah dalam keadaan suci. Oke? Apakah sudah dimulai hitungan harinya di sini? Belum. Karena sama-sama sepakat bahwa pemulaian daripada harinya itu sejak terjadi hadas. Paham? Oke, Hamzah sudah pakai. Dan memakainya dia dalam keadaan tahir. Oke? Oke, sudah paham di sini? Oke, baik. Apakah sudah terjadi hadas? Belum. Nah, sekarang ini setelah dipakai oleh Hamzah, mulai dari waktu paginya dia sudah pakai, tiba-tiba di sekitar jam 10 pagi, dia terjadi hadas. Ya, dia terjadi hadas. Nah, di sini Ibnu Hajar mengatakan bahwa kalau sudah terjadi hadas, maka pemulaian daripada hitungan harinya sejak intiha. Ibnu Hajar. Jadi Hamzah ini sudah berhadas, lalu kemudian dia berwuduk lagi, lalu mengusap khuf, maka sejak itu baru dimulai intiha hitungan ya oleh Ibnu Hajar. Oke? Lalu kemudian tapi Imam Romli membedakan, ini hadasnya tadi ini terjadi atas pilihannya atau terjadi bukan karena pilihannya. Kalau hadasnya terjadi atas pilihannya, maka dimulai daripada awal sejak berhadas.
Tapi apabila kemudian bukan karena pilihannya, dimulai daripada akhirnya. Mereka mengatakan tidak ada mudah sama sekali. Sampai yang mereka jemput itu. Wah, harus pakai hamzah baru paham. Masya Allah. Hamzah. Kalau itu kali usah bisa 5 kali sholat itu. Bisa. Selama dia belum batal. Selama dia belum batal. Kalau di kan tadi batasan bisa 3 hari. Terus dia di hari kedua tuh dia lepas padu. Nggak boleh. Kalau sudah lepas itu nggak boleh lagi. Harus kalau sudah pernah dilepas hitungannya harus memulai dari awal lagi. Nah, jadi nggak boleh. Nggak boleh. Hitungan baru lagi. Nah, itu kan sebetulnya keringanan dalam umat Islam ya. Khub itu. Jadi jangan dikira ini kan pembahasan ini nggak relevan lagi. Anda relevan boleh kamu gunakan. Coba yang mendaki gunung itu kan sah-sah saja mereka. Ya, yang mendaki gunung itu pakai khuf. Nanti kalau safar misalnya ada 3 hari dia lepas padu masih lagi itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bisa. Oke. Udah berapa menit itu kajian kita? 51. Oh, mestinya 50 menit. Sabar ya, 50 menit ya. Oh, berarti ini nggak mau ini bertambah ini hari makanya. Ya, matikan aja deh, nggak apa-apa. Matikan aja. Oke.